Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa taqabbal kulla a'malina as-salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, sebelumnya puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita, masih memberikan taufik untuk kita sehingga sanggup melakukan ibadah selama di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah semoga amalan yang sedikit yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan kepada al dan sahabat jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Ada satu hal yang Allah dalam Al-Quran, tidak di satu ayat tapi di beberapa ayat, menyebutkannya berbarengan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Islam, hubungan kita yang dibutuhkan yaitu hubungan bainana wa bainallah, bainana wa bainan nas, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah yaitu beribadah kepada Allah dengan melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Sedangkan hubungan dengan manusia ini yang sangat khawatir, karena hubungan dengan Allah mudah, tapi hubungan dengan manusia yang lebih sulit. Karena manusia ini tidak bersifat Ghafurur Rahim seperti halnya Allah bersifat dengan Ghafurur Rahim. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Maka kalau kita lihat di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin di malam ini saya membaca cuma satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jemaah Isya yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu amalan yang dibarengi dengan beribadah kepada Allah. Wa qadā rabbuka allā ta'budu illā iyyah. Allah menetapkan, Tuhanmu menetapkan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan wahai umat Nabi Muhammad, alla ta'budu illa iyyah. Itu kewajiban pertama. Jangan kalian sembah, jangan kalian ibadah kecuali ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya apa ya Allah? Apakah ada lain selain beribadah kepada Allah yang keagungannya, yang derajatnya langsung di bawah beribadah kepada Allah? Kata Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada dua orang tua. Ini derajatnya langsung setelah beribadah kepada Allah. Artinya hubungan dengan makhluk, pertama hubungan dengan Allah, sedangkan hubungan dengan makhluk yang wajib dijaga yang pertama adalah hubungan dengan kedua orang tua. Malahan di sebagian ayat Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini Allah mengisahkan tentang seseorang yang muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Seperti halnya Sayyidina Ikrimah bin Abi Lahab. Sayyidina Ikrimah bin Abi Lahab. Ikrimah muslim, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya raja kufar, Fir'aun zaman Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Tapi apa nasihat Allah terhadap orang yang anaknya muslim, bapaknya kafir? Boleh dia mencaci bapaknya? Apakah boleh dia mentang-mentang itu kufur, memerangi Rasulullah, boleh dia bunuh bapaknya? Tapi kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
Jangan kamu taat ke orang tua di satu hal doang, kata Allah. Ketika kedua orang tua mengajakmu untuk masuk kufar. Selama apabila orang tua mengajakmu melakukan maksiat kepada Allah, itu doang jangan taati. Walaupun dia kafir. Misalkan orang tua kafir menyuruh beli air, beli kopi, silahkan, wajib taati. Walaupun dia kafir. Satu yang tidak wajib ditaati ketika orang tua yang kafir memerintahkan anaknya, mengajak anaknya untuk kufur ke Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya mengajakmu untuk syirik kepada Allah, jangan taat. Tetapi di selain syirik, ya Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan kuat keduanya, bermuamalahlah dengan kuat keduanya, fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik di dunia. Tidak boleh kita caci orang tua walaupun orang tua kafir, walaupun orang tua kafir. Maka dalam hal ini hubungan dengan orang tua erat, tidak akan diputuskan oleh, sampai kata Allah mukmin kafir. Tidak boleh tidak terhalangi hubungan orang tua. Sehingga anak tidak boleh menyakiti orang tua walaupun orang tua kafir. Kemudian jamaah rahimakumullah, jadi wa bil walidaini ihsana. Allah menyuruh untuk mentaati orang tua setelah taat ke Allah sekalipun. Setelah taat ke Allah langsung, tidak diselangi oleh hal yang lain. Taat ke Allah, yang kedua taat ke orang tua. Maka dalam hal ini disebutkan di sebagian hadis, ada salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ke Rasul, ya Rasul, saya pengen berjihad di jalan Allah, berjihad. Apalagi yang lebih agung dari jihad. Kalau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala langsung ke surga. Tapi kata Rasul, kita ada salah satu pemuda datang ke Rasul, ya Rasul, saya pengen berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, alaka walid, apakah kamu memiliki orang tua? Naam ya Rasul, saya punya orang tua. Fabirrahuma, silahkan kamu berbakti kedua orang tua, itu lebih baik dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya kata Allah, beribadah kepada Allah kemudian langsung taat ke orang tua. Taat ke orang tua. Kemudian Allah menyebutkan di ayat setelah, masih di lanjutan ayat tadi, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Imma yablughanna. Di sini ulama menyebutkan pertama in itu huruf syarat, artinya jika. Kemudian ulama Allah menambahkan ma. Ma itu fungsinya kalau yang pelajari ilmu nahwu ataupun ilmu grammar bahasa Arab, itu artinya untuk menguatkan. In, jika benar-benar. Imma yablughanna, yablughan juga pakai nun taukid, yablughanna pakai nun taukid, itu di ujung nun yang bertasydid, yang fungsinya juga untuk menguatkan. Kata Allah, jika benar-benar itu salah satu dari keduanya sudah tua, indaka, ini poin nih, indaka, ini tata cara kita bermuamalah dengan orang tua, pakai kalimat indaka dalam Al-Quran, yang artinya di sisimu. Karena dalam Islam diajarkan bahwa ketika orang tua sudah tua, maka dia tempatnya indaka, di sisimu, bukan di panti jompo. Dalam Islam tidak berlaku panti jompo, tidak berlaku tempat orang tua itu musinin, baitul musinin kalau bahasa Arab. Tempat-tempat rumah di mana tempat-tempat dikumpulkan orang tua, itu kufar ya. Kafir laknatullah alaihim, itu mereka mengajak, membuat orang tua mereka seperti itu. Giliran sudah tua tidak dianggap, tidak bermanfaat, diambil orang tua ditaruh di panti jompo, biarin itu, mau mati, mau berak di celana silahkan. Tapi dalam Islam ketika orang tua sudah tua, di mana tempatnya? Imma yablughanna indaka, artinya tempat orang tua setelah mereka tua adalah di sisimu, jangan dijauhi dari orang tua. Apabila salah satu keduanya sudah tua, au kilahuma, ataupun keduanya, dua-dua sudah tua, apa yang harus kamu lakukan wahai Rasulullah, wahai umat? La fa imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Yang pertama sekali, jangan katakan sesuatu kalimat yang merasa kesal. Uff dalam bahasa Arab artinya atadajjar, walaupun dalam bahasa Indo diartikan dikatakan tapi enggak harus apapun kata yang keluar dari mulut yang nadanya kesal, semuanya dalam bahasa Arab kata uffil lakum wa lima ta'budun. Makanya Allah di sini mengibaratkan cara yang paling rendah untuk menyakiti orang tua, yaitu cuman mengucapkan kalimat yang rada kesal.
itu paling rendah. Yang lebih lagi memukul, lebih lagi mengusir orang tua, lebih lagi berdebat dengan orang tua, mencaci orang tua, itu menyakitkan yang lebih tinggi. Ini lebih, Allah katakan apapun yang bisa menyakiti orang tua, walaupun dengan kalimat yang nadanya kesal, itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu hardik mereka, kamu caci mereka. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakan kepada keduanya qawlan karīma, kalimat yang mulia. Kata-kata yang mulia adalah kata-kata yang membuat beliau senang. Anak, bapak, ibu semuanya tidak akan masuk syurga selama ibunya masih belum ridha. Makanya berusaha mendapatkan ridha orang tua, berusaha untuk membuat orang tua senang, berusaha untuk membuat orang tua tersenyum, walaupun dengan qaulan karima. Kata Allah di sini, mungkin anak banyak, ada yang mungkin ekonominya rendah, tapi untuk berbuat baik kepada orang tua tidak harus dengan harta yang banyak. Misalkan kita punya harta bagus, tapi apabila tidak memiliki harta, silahkan, dia cukup dengan qaulan karima. Ustaz, saya jauh dengan orang tua jauh di kampung, bagaimana caranya? Hubungi, bisa telepon video, cuma cukup mengatakan, Bu, saya mencintai ibu. Dalam bahasa Arab, kalimat ana uhibbuk itu kalimat yang paling disukai. Kalau bahasa Inggris, I love you. Kalau bahasa Indonesia, saya mencintaimu. Sering-sering ucapkan itu kepada orang tua. Ini kalimat yang paling sulit diucapkan oleh Muslim sekarang di hadapan orang tua. Wallahi, saya berani bersumpah, kalimat yang paling sulit diucapkan anak di hadapan orang tua, ana uhibbuk. Saya mencintaimu wahai ibu, saya mencintaimu wahai bapak. Itu kalimat yang paling sulit diucapkan oleh lidah manusia di hadapan orang tua. Giliran di hadapan anak orang lain baru mudah. Ini kalimat ini, I love you. Ini kalimat yang paling mudah, yang paling enak diucapkan di hadapan perempuan yang lain yang tidak ada hubungan. Tapi di perempuan yang ada hubungan, terutama istri, itu paling sulit suami mengucapkan ana uhibbuk. Ya habibati, ya habibat qalbi, wahai orang yang dicintai oleh hatiku, habibat qalbi. Kalau Rasulullah, ya Humaira, ya habibati, ya ana uhibbuki, itu kalimat paling sulit diucapkan. Dan kalimat itu walaupun kecil membuat orang lain senang. Makanya sering ucapkan itu kalimat suami ke istri, istri ke suami, dan ucapkan terutama di hadapan orang tua, karena itu salah satu dari qaulan karima yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti qaulan karima adalah perkataan yang membuat mereka senang. Karena ini berbakti ke orang tua. Kalau Allah menyebutkan wala tajidu li sunnatillah wala tajidu li sunnatina tahwila. Kata Allah, saya ini, kata Allah, memiliki sunnah. Sunnah itu artinya adat, kebiasaan Allah. Yang kebiasaan Allah tidak pernah mungkin berbeda, tidak pernah bisa diubah. Salah satu hikmah ataupun sunnatullah seperti yang diajarkan oleh Rasul, seperti disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afu min nisa'in nas. Kalian jaga itu perempuan orang lain. Jagalah perempuan orang lain. Jangan kamu rusak perempuan orang lain dengan perkataanmu. Chat, I love you sayang. Hubungan gak ada pacaran sekarang. Ini hal yang dimudahkan sekarang. Hal yang kalau enggak pacaran dianggap aib. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang bapak melihat anaknya pacaran senang. Alhamdulillah, anak saya laku juga, alhamdulillah. Bapak sekarang ketika datang cowoknya di rumah menjemput anaknya, bangga. Oh, anak saya Masya Allah, berarti cantik, ada yang jemput. Na'udzubillah min dzalik. Ini bapak seperti ini, jangankan masuk surga, nyium bau surga enggak bakal. Disebutkan dayuth, bahasa Arab namanya itu dayuth, orang yang membiarkan anaknya, istrinya dalam maksiat, tidak pernah ditegur dan justru merasa bangga. Ini hati-hati, kata Rasul, ufu an nisa'in nas. Jagalah wanita yang lain, wanita anak orang lain, istri orang lain. Jangan suka bercanda dengan istri orang lain. Jangan suka ngechat istri orang lain, apalagi selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa itu ya Ustaz? Rasul menyebutkan ta'affu nisa'akum.
maka istrimu juga akan terjaga. Ini salah satu sunnatullah. Kalau pengen istri kita dijaga, tidak diganggu oleh laki lain, istri kita dijaga supaya tidak selingkuh dengan laki lain, anak kita dijaga supaya tidak dipacari oleh orang lain, anak kita dijaga oleh Allah supaya tidak melakukan hal yang maksiat dengan orang lain. Solusi yang pertama, jaga diri kita, mulut kita, tangan kita, dan semua yang kita miliki dari merusak anak orang lain. Itu yang pertama. Itu sunnatullah. Artinya sebaliknya, kalau kita suka merusak anak orang lain, yakinilah suatu saat sebelum kita bertobat, Allah akan merusak istri kita, akan merusak anak kita. Itulah sunnatullah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirru lakum abnaukum. Itu sunnatullah yang kedua. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu nanti akan berbakti kepadamu. Itu sunnatullah, tidak akan terbalik. Wala tajidu li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak akan kebalik sama sekali. Ini salah satunya. Sunnatullah, ketika anak berbakti ke orang tua, maka yakinilah pasti anaknya nanti berbakti ke dia. Jadi pertanyaan ini, nasihat saya terakhir menyangkut hal ini. Ustaz, kalau misalkan bapak sudah meninggal, bagaimana saya berbakti? Dulu Ustaz, saya pernah memarahi orang tua, dulu pernah berdurhaka ke orang tua, tapi sekarang sebelum saya bertobat, sebelum minta maaf orang tua meninggal, solusinya banyakin berdoa ke Allah Subhanahu wa taala ke orang tua. Allah sendiri dalam Al-Quran, salah satu doa yang paling agung yang Allah ajarkan langsung. Banyak doa yang lain Allah tidak mengajarkan bagaimana cara berdoa, tapi khusus ke doa orang tua Allah mengajarkan langsung dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya seperti halnya mereka merahmatimu, membesarkanmu di waktu kecil. Maka dalam hal ini sekali lagi saya mohon berbakti ke orang tua. Ustaz, gimana cara berbakti ketika bapak kita telah meninggal? Banyakin berdoa ke orang tua. Makanya salah satu adat di Tarim, tempat saya belajar di Yaman, Hadramaut, itu setiap setelah selesai azan pasti doanya mereka pertama la ilaha illallah muadzin. Apa yang mereka baca pertama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama salawat. Kemudian setelah itu bawa doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ala sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa wa adalat tarfi'a wa bathul maqam al-mahmud alladhi wattahana la tukhliful mi'ad. Setelah itu baru mereka membaca rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. 5 kali. Yang terakhir rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mulai malam ini, Pak. Mulai malam ini, setiap selesai azan, jangan sampai 5 kali ini terlewatkan. Karena ini adalah doa yang sangat agung di sisi Allah, yang kalau misalkan kita pengen anak kita nanti juga mendoakan kita setelah kita meninggal, maka mulai malam ini kita berbakti ke orang tua. Kalau yang masih hidup silahkan hubungi mereka. Kalau yang minta maaf ke mereka, membuat mereka senang, terus menerus kita hubungi, berusaha membuat mereka senang, baik dengan materi ataupun dengan perkataan yang baik. Apabila mereka setelah meninggal, silahkan banyakin berdoa ke mereka. Dan satu lagi, setiap amal yang baik yang kita lakukan, bapak ibu niatkan untuk orang tua. Bapak bersedekah, bapak bayar zakat, bapak salat tarawih. Dari setiap bangun pagi, misalkan bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, langsung berdoa, ya Allah, berikan seluruh amalan yang baik yang akan saya lakukan dari mulai saya bangun nanti sampai saya tidur lagi, ya Allah, semua kebaikan yang baik yang saya lakukan tolong sampaikan pahalanya ke Allah, ke orang tua. Ini salah satu cara berbakti ke orang tua apabila orang tua kita telah meninggal, termasuk kalaupun masih hidup. Niatkan semua amal ibadah yang kita lakukan untuk orang tua. Kita baik sedekah, zakat, puasa, ini semua yang kita lakukan, niatkan. Yang pertama ketika bangun tidur, yang kedua sebelum tidur, niatkan ke orang tua. InsyaAllah kita semua mendapatkan anak yang nanti juga berbakti ke kita setelah kita meninggal ataupun ketika masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbaya, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.